Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar pemodelan sistem Teknik Industri 2023. Di sini ada saya sendiri, Najib Salim, dan juga rekan saya, Surhandianto, akan mempresentasikan tugas besar pemodelan sistem di mana kami mengambil studi case di Hadisewu Ayam. Nah, Hadisewu Ayam ini merupakan salah satu supplier ayam di Barat Bantul, Yogyakarta, di mana dalam operasi bisnisnya di perusahaan ini belum menerapkan sistem transportasi untuk meminimalkan biaya distribusi setiap ayam ke mitra-mitranya. Nah, maka dari itu, pada penelitian ini, kami ingin memodelkan transportasi ke dalam sebuah model transportasi dan kemudian menyelesaikan masalah menggunakan software Ceplex. Nah, untuk pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari Hadisewu Ayam, kita langsung mengobservasi di tempatnya dan juga wawancara secara langsung oleh CEO-nya atau Chief Officer Executive pada tanggal 1 Mei 2023 di tempat pemotongan ayam Pleret Bantul, di mana dari kegiatan wawancara tersebut menghasilkan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas gudang penyimpanan, di mana ada 2 gudang di Hadisewu. Yang pertama Pleret dengan kapasitas 400 kg, ada Melikan dengan kapasitas 250 kg. Lanjutnya, ada permintaan mitra, di mana ini ada 7 mitra tetap di Hadisewu Ayam dan setiap harinya memiliki permintaan minimal sebagai berikut. Olive American Lord 141 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita menerima data atau mengambil data dan mendapatkan data tersebut, kita lanjut mengambil data jarak dari supplier ke mitranya dengan menggunakan software Google Maps. Nah, dari software Google Maps tersebut, kita dapat mengetahui jarak dari supplier dan juga mitra sebagai berikut, seperti contoh Olive American Lord dari supplier Pleret itu 111,2 km dan jarak dari supplier Milikan sepanjang 1,4 km dan seterusnya. Nah, setelah data-data terkumpul, kemudian kita memodelkan menjadi sebuah model. Yang pertama model transportasi. Model transportasi ini berguna untuk memudahkan nanti menjadi model matematika. Yang pertama ada supplier di sini diganti variabel 1 dan 2, untuk mitra diganti dengan variabel A, B, C, D, E. Nah, selanjutnya kemudian kita langsung ke model matematika. Di model matematika ini, karena kita fungsi adalah untuk meminalkan biaya, maka Z-min-nya itu menjadi Z minimasi. Nah, Z minimasi di sini itu 11,2A1 ditambah 1,4A2 ditambah 1,1B1 dan seterusnya sampai 10G2. Nah, untuk fungsinya ada dua fungsi kendala, yaitu yang pertama fungsi kendala di suppliernya atau kapasitas gudangnya, di mana sebagai berikut. Untuk kapasitas gudang Pleret itu maksimal 400 kg atau kurang dari 400 kg. Untuk kapasitas gudang Melikan itu kurang dari sama dengan 250 kg atau nggak boleh lebih dari 250 kg. Selanjutnya untuk yang kedua, itu fungsi atau kendala dari mitra sendiri dengan batasan permintaan itu minimal. Dimana contohnya seperti Olive Melikan Lord dengan kurang dari sama dengan 141, itu sama dengan dari permintaan Olive Lord yang dikirim dari 2 gudang supplier tadi. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan sebagaimana pembahasan solusi menggunakan software Ceplex. Baik, untuk penerapan modelan matematika dalam program Ceplex, mungkin kita langsung ke softwarenya agar lebih jelas. Oke. Jadi pada pemrograman dengan software Ceplex kita terdapat 5 tahapan. Pada tahapan pertama di sini terdapat dataset. Dataset kita ada dua, yaitu retailer, supplier dan retailer. Yang keduanya berupa bilangan integer. Yang supplier kita menggunakan simbol 12 sama seperti laporan. Retailer jika di laporan menggunakan simbol A, B, C, D sampai G, sedangkan pada program ini kayak menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu tidak akan mempengaruhi di hasil, hanya perbedaan menggunakan dataset saja. Kemudian pada step kedua di sini ada berupa variabel. Kita punya 3 variabel. Di sini ada demand, supply, dan stand. Untuk demand dan supply itu dua-duanya bilangan integer. Dapat dilihat di dalam kurung ini. Pada demand itu semuanya bilangan bulat, sama seperti pada supply. Ini sudah sesuai dengan data di laporan. Untuk yang ini adalah kapasitasnya, dan ini adalah demand, permintaan. Untuk yang bagian distance, jarak, ya ini kita menggunakan float karena berupa desimal jaraknya.
Oke, lanjut pada step ketiga. Oke, di sini kita menggunakan default variable float karena hasil dari program ini itu dapat berubah dan bilangannya juga dapat menjadi desimal karena kita meminimasi dari transportasinya. Oke, pada step keempat, di sini kita menginputkan sebuah program matematik atau matematikanya untuk program kita, yaitu jadi kita menggunakan di XPR float. Lagi-lagi kita menggunakan float karena hasilnya dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan desimal. Jadi program ini tuh menjadi sebuah pernyataan dalam bahasa pemrograman yang berfungsi untuk memodelkan notasi matematis. Jadi di sini kita menghitung jumlah total transportasi dengan memperhitungkan jumlah transportasi atau yang saya simbolkan dengan amount trans, nah itulah, antara setiap pasangan supplier yang kami simbolkan supplier ini dengan I, kemudian retailer dengan J, dikalikan dengan jarak, dikalikan di sini menggunakan simbol bintang. Kemudian hasil dari perhitungan ini disimpan dalam variabel transport dengan tipe data float. Makanya di sini di XPR float transport. Oke, pada step kelima yaitu fungsi tujuan kita yaitu minimize transport. Kemudian ada fungsi batasan. Fungsi batasan pada program ini terdapat dua, yaitu batasan permintaan dan batasan pasokan. Pada batasan pasokan, kita memastikan bahwa jumlah barang yang dikirim oleh setiap supplier ke setiap retailer harus sama dengan jumlah pasokan yang tersedia dari masing-masing supplier. Jika batasan permintaan yaitu demand count, kita memastikan jumlah barang yang dikirim dari setiap supplier ke setiap retailer harus sama dengan jumlah permintaan dari masing-masing retailer dalam pemrograman ini. Nah, untuk tujuan dari fungsi batasan ini yaitu kita dapat menghasilkan sebuah solusi yang memenuhi batasan, pasokan, dan permintaan yang diberikan, serta meminimalkan biaya transportasi secara keseluruhan. Untuk hasil running dapat dilihat pada solution di bawah ini. Untuk lebih jelasnya kita laporan. Lihat, ini adalah hasil solusinya jika dirincikan dalam tabel adalah seperti ini agar mudah. Jadi dari gudang 1 itu tidak perlu mengirim ke gudang A, sedangkan gudang 2 itu mengirimkan sebanyak 141 kg ke retailer A. Jadi ini sudah memenuhi permintaan dari retailer A dan tidak melebihi kapasitas dari kedua gudang ini. Begitupun selanjutnya sampai dengan retailer G. Kesimpulan dari laporan ini adalah masalah transportasi distribusi pada hadis sewa ayam mendapatkan hasil solusi kuantitas pengaturan ayam dengan memenuhi jumlah permintaan mitra serta tidak melampaui kapasitas gudang. Pada gudang 1 misalkan Pleret mengirim ke Olive Pleret sebanyak 81 kg, ke Olive Ganguni sebanyak 150 gram, ke Soto Wetan Desa sebanyak 20 gram, dan selanjutnya. Mungkin presentasi dari kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.